kita akan masuk ke contoh soalnya untuk relasi rekursif. Nah, jadi kalau di bukunya itu halaman 34. Ya, jadi kita diminta untuk menyelesaikan hubungan rekursif di mana kondisi awalnya diketahui ya, yaitu A1 sama dengan A2 sama dengan 1, dan bagian rekursifnya yaitu AN sama dengan AN dikurang 1 tambah AN dikurang 2. Nah, kita perhatikan bahwa ini adalah contoh dari relasi rekursif homogen ya. Relasi rekursif homogen berderajat 2 dengan koefisien konstanta. Nah, jadi untuk menyelesaikannya ya, jadi pertama-tama kita akan, saya bacakan ya caranya. Jadi pertama-tama kita akan memisalkan ya, jadi kita misalkan dulu AN itu sama dengan X berpangkat N. Nah, setelah itu kita substitusi masuk ke bagian rekursif. Nah, setelah itu kita selesaikan persamaannya. Setelah diselesaikan persamaannya, kita kembalikan ke pemisalan. Ya, jadi kita coba saja. Jadi ini kita sudah misalkan, berarti di sini X berpangkat N sama dengan X berpangkat N dikurang 1 tambah X berpangkat N dikurang 2. Nah, sekarang ini kan sama dengan X berpangkat, atau saya di bawah saja ya. Jadi X berpangkat N dikurang X berpangkat N dikurang 1 dikurang X berpangkat N dikurang 2 itu sama dengan 0. Nah, sekarang saya bagi semuanya dengan X berpangkat N dikurang 2. Oke, berarti di sini sisa X berpangkat 2 dikurang X berpangkat 1, tidak usah ditulis, dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Nah, kalau misalnya kita mencabut akar-akarnya, kita bisa pakai rumus ABC ya. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Iya. Masukkan nilai-nilainya. Min B berarti ini kan sudah min 1, berarti sisa 1 ya. 1 plus minus akar, ini mudah-mudahan kelihatan ya, oke. B kuadrat berarti 1 dikurang 4A nya 1, C nya min 1 per 2A berarti per 2. Nah, saya ke sana. Baik, kita selesaikan, berarti di sini sama dengan 1 plus minus ya, 1 ditambah 4 berarti 5 per 2. Ya, ini kan sama dengan ini X1 ya. Jadi ini X1. Kita bisa tentukan bahwa X1-nya itu sama dengan 1 ditambah akar 5 per 2, dan X2-nya itu sama dengan 1 dikurang akar 5 per 2. Nah, gitu ya. Nah, kita kembalikan ke pemisalan kita, berarti ini kan nilainya X ya, berarti AN, sehingga AN itu sama dengan ya, X1, kita ambil X1 1 ditambah akar 5 per 2, oke. Ini di sini berpangkat N, berarti di sini berpangkat N. Oke. Kemudian solusi yang lain adalah yang ini kan, berarti 1 dikurang akar 5 per 2 berpangkat N. Nah, sekarang ingat teorema sebelumnya yang saya berikannya, teorema 2 ya. Jika G1N, G2N dan seterusnya adalah solusi-solusi, jadi ini solusinya, ini juga solusinya, maka kombinasi linearnya juga adalah solusinya, sehingga kombinasi linear dari ini juga adalah solusinya, sehingga diperoleh solusinya adalah 1
sorry pakai C ya, kombinasi linear berarti C1 1 ditambah akar 5 per 2 pangkat N ditambah C2 1 ditambah 1 dikurang 1 dikurang akar 5 per 2 berpangkat N. Nah, sekarang kita sudah dapat untuk solusi belum ya, belum masuk solusi umum karena di sini ada kondisi awal. Oke? Jadi kita masukkan kondisi awalnya, berarti untuk A1 itu sama dengan 1, berarti ganti N-nya dengan 1. A1 itu sama dengan C1, ganti N-nya dengan 1. 1 ditambah akar 5 per 2 ditambah C2, 1 dikurang akar 5 per 2. Itu sama dengan 1 ya. Saya ke sebelah sana. Baik. Ini A1, sekarang A2, ganti N-nya dengan 2, berarti A2 sama dengan C1, 1 ditambah akar 5 per 2, ya, N-nya di sini ganti 2, karena di sini 2, berarti berpangkat 2, ditambah C2, 1 dikurang akar 5 per 2, berpangkat 2, itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan eliminasi A1 dan A2-nya untuk mendapatkan berapa C1-nya dan berapa C2-nya. Ya, sekarang kita boleh pakai eliminasi dan substitusi, terserah ya. Jadi ini saya kalikan dengan 1 ditambah akar 5 per 2. Ya, berarti saya tulis di sini ya. 1 ditambah akar 5 per 2 A1. Oke, jadi semuanya saya kali dengan 1 ditambah akar 5 per 2. Berarti di sini C1 1 ditambah akar 5 per 2 pangkat 2 ditambah C2 1 ditambah akar 5 per 2 dikali 1 dikurang akar 5 per 2. Nah, sekarang yang 1 ditambah akar 5 per 2 A1 sama dengan ini, saya selesaikan dulu supaya nanti bisa dikurangi dan ini C1 1 ditambah akar 5 per 2 berpangkat 2 ditambah, nah ini kan sekawannya ya, berarti di sini sisa C2 ya 1 dikurang 5 per 4. Nah, sekarang saya kurangkan dengan yang di atas ya. A2 sama dengan C1 1 ditambah akar 5 per 2 berpangkat 2 ditambah C2 1 dikurang akar 5 per 2 berpangkat 2. Ya, ini sama dengan 1, sorry ya, berarti ini sama dengan, ini kan sama dengan 1, berarti hilang. Oke, ini juga sisa 1. Nah, gitu. Sama dengan, ini sama dengan 1. Oke, nah sekarang dikurangkan saja ya. Ya, jadi ini kurang naik saja. Oke, saya kurangkan naik, berarti saya ke sebelah sana. Nah, ini dikurangkan saja, berarti di sini saya dapat, sini ke sini saja ya. 1 dikurang 1 ditambah akar 5 per 2, ini saya kurangkan naik ya. Sama dengan, kalau ini dikurang ini bakalan habis. Oke. Berarti sisa ini dikurang ini. Berarti di sini C2 1 dikurang akar 5 per 2 berpangkat 2 dikurang. Ya, 1 dikurang 5 min 4.
per 4, iya min 1 dikurang 1. Ya karena ini C2 dikurang ini berarti ditambah 1 saja ya. Ya, ini ditambah 1. Oke, karena di sini min 1 jadinya, kemudian ketemu minus jadinya 1. Jadi kita dapat ya, setelah kalian selesaikan ini, kalian akan dapat bahwa C1 itu sama dengan akar 5 per 5. Kemudian telah didapat sebelumnya itu C2 itu sama dengan min akar 5 per 5. Nah, setelah diperoleh ini, kita kembali tadi ke solusi umumnya, solusi homogennya ya. AN itu sama dengan C1 1 ditambah akar 5 per 5, per 2 ya, per 2 berpangkat N ditambah C2 1 dikurang akar 5 per 2 berpangkat N. Nah, sekarang ganti C1 nya dengan ini dan C2 nya dengan yang ini, berarti diperoleh akar 5 per 5 kali 1 ditambah akar 5 per 2 berpangkat N dikurang akar 5 per 5 kali 1 dikurang akar 5 per 2 berpangkat N. Ya, jadi ini adalah solusi homogennya. Kenapa dikatakan solusi homogen? Iya, karena relasi rekursifnya tadi ini adalah relasi rekursif homogen. Oke, kita tidak membicarakan berderajat 2 terus koefisien konstanta, tidak ya, kita cukup membahas bahwa dia adalah homogen sehingga solusinya adalah solusi homogen. Baik, sebelum lanjut kita ke teorema 223 terlebih dahulu. Ya, dikatakan bahwa jika persamaan karakteristik ya, persamaan karakteristik itu bentuknya seperti ini. Dari relasi rekursif AN C1, AN ditambah C1 A dikali AN dikurang 1 ditambah C2 dikali AN dikurang 2 dan seterusnya ditambah CK dikali AN dikurang K sama dengan 0. Jadi relasi rekursif ini ya, ketika kita melakukan pemisalan AN sama dengan X berpangkat N, kita akan dapatkan persamaan karakteristik seperti ini ya. Jadi dikatakan bahwa relasi rekursif ini mempunyai sebuah akar ya, kita katakan dia X1. Oke. Dan X1 ini ternyata rangkap sebanyak M yang jumlahnya itu lebih kecil dari K. Ya, jadi sini ada C1, C2 dan seterusnya, kita perhatikan bahwa ada sebanyak K ya. Ada sebanyak K. Nah, ternyata kita misalkan bahwa akar rangkapnya itu X1 itu kurang dari atau sama dengan K. Ya, misalnya C-nya ini sama dengan 2, berarti M-nya bisa maksimal 2 ya. Maka solusi umum, ya solusi umum dari relasi rekursif tersebut, ya kalau dikatakan solusi umum itu sama saja jika dikatakan solusi homogen. Jadi solusi umum itu dia terkait ke solusi homogen. Ya, sama dengan ya C0 dikali X1 berpangkat N ditambah C1 dikali N dikali X1 berpangkat N ditambah C2 dikali N berpangkat 2. Ya, jadi selalu dikali dengan N ya. Dikali X berpangkat N dan seterusnya. CM dikurang 1 dikali N berpangkat M dikurang 1 dikali X1 berpangkat N. Jadi kalau M-nya sebanyak 2, maka N-nya sebanyak 1. Oke ya, jadi bisa dipahami seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contohnya untuk melihat seperti apa sih maksud dari teorema 223 ini. Baik, kita masuk ke contohnya. Misalkan ya, relasi rekursif, terdapat relasi rekursif yaitu AN sama dengan 3 dikali AN dikurang 1 ditambah 6 dikali AN dikurang 2 dikurang 28 AN dikurang 3 tambah 24 AN dikurang 4. Dimana kondisi awalnya ya, karena di sini ada N dikurang 4 ya, jadi karena dia berderajat 4, jadi tentu saja kondisi awalnya itu
harusnya 4 ya. Jadi di sini ada 4 kondisi awal ya. Jangan terkecoh dia sampai A3 ya. Perhatikan bahwa dia mulai dari A0. Berarti sudah 4 kondisi awal di sini. Nah, jadi kita bisa lanjutkan untuk menyelesaikan relasi rekursif tersebut. Nah, jadi langkah pertama adalah kita misalkan AN itu sama dengan X berpangkat N. Sehingga bagian rekursifnya ini akan berubah menjadi persamaan karakteristik. Ya, persamaan karakteristik X berpangkat N sama dengan 3X berpangkat N dikurang 1 ditambah 6 kali X berpangkat N dikurang 2 dikurang 28 dikali X berpangkat N dikurang 3 ditambah 24 dikali X berpangkat N dikurang 4. Kemudian saya bagi kedua ruas dengan X berpangkat N dikurang 4. Sehingga ini kita peroleh X berpangkat 4 sama dengan 3X berpangkat 3 ditambah 6X berpangkat 2 dikurang 28X ditambah 24. Ya, ini sama dengan X berpangkat 4 dikurang 3X berpangkat 3 dikurang 6X berpangkat 2 ditambah 28X dikurang 24 sama dengan 0. Ya, jadi kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan metode Horner. Ya, saya hapus dulu ya. Kita menggunakan metode Horner untuk mencari akar-akarnya. Jadi masih ingat ya metode Horner. Kita ambil koefisien-koefisiennya, berarti di sini 1, kemudian min 3, kemudian min 6, kemudian 28, di sini min 24. Ya, kita boleh pakai sistem coba-coba. Nah, misalkan kita pakai 2 ya. Kita pakai 2. Kita ambil 2 saja dulu. Ya, boleh 1, boleh min 1 dan seterusnya. Jadi karena saya mau percepat, jadi saya ambil saja langsung akarnya. Saya akan tunjukkan kepada adik-adik seperti apa caranya. Ya, jadi ini hanya mengingatkan saja. 1, oke. 1 dikurang 1 dikali 2, 2. Kemudian min 3 ditambah 2, min 1. Kemudian min 1 dikali 2, min 2. Min 6 ditambah min 8. Min 6 ditambah min 2 berarti min 8. Min 8 dikali 2, min 16. Nah, ini dijumlahkan berarti di sini sisa 12. 12 dikali 2, 24. Min 24 ditambah 24, 0. Ya, sehingga diperoleh ya akar-akarnya atau pemfaktorannya ini kita peroleh X dikurang 2. Kemudian sisanya adalah ini, berarti X berpangkat 3 dikurang X berpangkat 2 dikurang 8X ditambah 12. Iya. Nah, setelah itu kita faktorkan ini kembali dengan masih menggunakan metode Horner. Saya ke sana. Ya, atau boleh di sini saja ya. Saya lanjut saja di bawah ya. Jadi di sini adalah pemfaktorannya. Sini pemfaktorannya, sini X kurang 2. Kemudian X berpangkat 3 kurang 2X kurang 8. Di sini berpangkat 2 kurang sini tetap 1 ya. X berpangkat 3 dikurang X berpangkat 2 dikurang 8X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, saya faktorkan kembali ini masih dengan menggunakan metode Horner. Ya. Jadi di sini saya ambil kembali 2 ya. 2. Berarti turun 1. 1 kali 2, 2. Min 1 tambah 2, 1. 1 kali 2, 2. Min 8 tambah 2, min 6. Min 6 kali 2, min 12.
12 ditambah min 12, 0. Ya, kita dapat pemfaktorannya lagi. Berarti di sini adalah X kurang 2. Yang difaktorkan ini tadi menjadi X kurang 2 lagi. Kemudian dikali X berpangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan lagi yang ini. Oke, kita bisa langsung ya, karena dia sudah berpangkat 2, dia sudah berderajat 2, sorry. Berarti 3 dengan min 2 ya. Berarti di sini adalah, sorry, ini X kurang 2, X kurang 2, kemudian ini adalah X tambah 3. Oke, X dikurang 2 sama dengan 0. Iya. Nah, sekarang kita dapat bahwa ini saya sederhanakan ya. Sini X kurang 2 berpangkat 3 ya. X kurang 2 pangkat 3 dikali X tambah 3. Jadi kita perhatikan bahwa akarnya adalah 2 yang merupakan akar rangkap 3. Kemudian akarnya yang lain adalah min 3. Saya hapus, saya ke sebelah sini. Nah, baik, kita dapatkan faktor-faktor dari persamaan karakteristiknya adalah X kurang 2 berpangkat 3 dikali X ditambah 3 itu sama dengan 0, sehingga diperoleh ya X1, X2, dan X3 itu sama dengan 2, atau X4-nya sama dengan min 3. Ya, kita kembalikan ke pemisalan tadi. Berarti ada A1, ya sorry, AN. Langsung saja ya, AN untuk solusi umumnya atau solusi homogennya. Berarti C1. Oke, X-nya kita ganti dengan 2. 2 berpangkat N. Oke, karena tadi pemisalannya adalah AN sama dengan X berpangkat N. Berarti AN itu S-nya ganti dengan 2 berpangkat N ditambah C2. Kemudian ingat tadi teorema 2, 3. Ya, 2, 3. Kita kalikan dengan N supaya berbeda dengan yang sebelumnya. Dikali 2 berpangkat N, jadi bedanya acuan ada di N. Kemudian karena dia sampai 3 ya, rangkap 3, berarti kita kali lagi dengan N berpangkat 2. Ya, dia rangkap 3, berarti N-nya berpangkat 3 dikurang 1 berpangkat 2. Oke, dikali 2 berpangkat N. Yang terakhir ditambah C4 dikali min 3 berpangkat N. Ya, ini adalah solusi. Belum termasuk solusinya karena masih ada C1, C2 dan C3 dan C4. Kita akan menentukan berapa nilai C1 sampai C4 ini dengan memasukkan kondisi awalnya ke ke solusinya ya. Nah, sekarang untuk N-nya sama dengan 0 karena di sini A0, berarti A0 sama dengan C1. Gantiannya dengan 0 berarti 2 berpangkat 0 tambah C2 dikali 0, 2 berpangkat 0, otomatis ini juga 0 ya. Tambah C3 0 berpangkat 2. 2 berpangkat 0 ditambah C4 min 3 berpangkat 0. Ini sama dengan C1 karena 2 berpangkat 0 kan sama dengan 1. Ini 0. Ini juga 0, berarti ini juga ini 1 ya, min 3 berpangkat 0 itu 1, berarti C1 ditambah C4 sama dengan 1. Kemudian untuk A1 sama dengan 2, berarti A1 sama dengan, ya kita ambil ini C1 2 berpangkat 1 gantiannya dengan 1 ditambah C2 dikali 1 dikali 2 berpangkat 1 ditambah C3
kali 1 berpangkat 2 berpangkat 1 ditambah C4 min 3 berpangkat 1 itu sama dengan 2. Nah sekarang berarti ini 2C1 tambah 2C2 tambah 2C3 dikurang 3C4 sama dengan 2. Kelihatan? Ya, masih kelihatan ya. Iya, saya ke sana. Baik, ini saya percepat saja ya supaya tidak terlalu banyak durasi videonya. Nah, di sini untuk A2, oke, saya ganti N-nya. Saya ganti N di sini dengan 3. Saya peroleh seperti ini. Oh, sorry. Saya ganti N-nya dengan 2. Oke. Di sini saya ganti N-nya dengan 2 sehingga saya peroleh seperti ini. Oke, yang ini saja membedakan untuk akar 1 sampai akar ketiga. Nah, di sini akar keempatnya yang berbeda. Itu sama dengan 3. Demikian juga untuk A3-nya. Oke. N-nya saya ganti dengan 3. 3. Saya dapat seperti ini. Jadi kita dapat 4 persamaan. Jadi persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat. Kita lakukan eliminasi secara sederhana. Eliminasi saja. Saya ke sana. Saya ringkas ya. Saya ambil ringkasannya. Jadi persamaan pertama tadi, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat ya. Kebetulan nilainya juga 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi keempat persamaan ini itu kita eliminasi. Ya terserah adik-adik mau pakai eliminasi atau substitusi. Ya, ini langsung saja ya. Kita dapat C1 sama dengan 12 per 125. Kemudian C2-nya adalah 7 per 200. Kemudian C3-nya adalah min 3 per 40. C4 min 2 per 125. Ya, nilai-nilai ini kemudian kita masukkan ke solusi umum atau solusi homogennya. Sehingga diperoleh AN itu sama dengan 1, 2 per 125 kali 2 berpangkat N. Ini sebagai C1 tadi. Ditambah C2-nya ganti dengan 7 per 200 dikali N dikali 2 berpangkat N dikurang, karena di sini kurang 3 per 40. Ini sebagai C3. Kemudian di sini N berpangkat 2 dikali 2 berpangkat N dikurang, ini sebagai C4, 2 per 125 kali min 3 berpangkat N. Iya, jadi ini adalah solusi umum atau solusi homogennya.